Desa Muktijaya, Kabupaten Rokan Hilir, terletak di bagian paling utara dari Provinsi Riau yang juga merupakan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera. Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 km persegi atau 888.159 hektar. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir beriklim hutan hujan tropis atau AF dengan curah hujan yang cenderung tinggi sepanjang tahun. Hal itu disebabkan oleh masih tingginya curah hujan bahkan di saat musim kemarau. Desa Muktijaya adalah desa transmigrasi N4 tahun 1981. Masyarakatnya adalah 100% dari Pulau Jawa, Jawa Barat hingga Jawa Timur. Transmigrasi N4 adalah transmigrasi umum yang masyarakatnya berbudidaya tanaman pangan yaitu padi. Berdasarkan data, hampir 50% perekonomian di Kabupaten Rokan Hilir bersumber dari sektor pertanian. Sehingga pembangunan bidang ekonomi dititik beratkan pada sektor pertanian, guna mendorong dan menopang sektor industri dan sektor perdagangan serta sektor-sektor lainnya. Rokan Hilir sudah sejak puluhan tahun lalu terkenal sebagai lumbung pangan Riau dan akan menjadi lokasi food estate komoditas tanaman pangan khususnya padi. Pada dasarnya, Kabupaten Rokan Hilir juga memiliki areal persawahan dan tanah yang begitu luas serta subur. Sangat berpotensi untuk menjadi kabupaten penghasil beras di dalam budidaya padinya. Akan tetapi, permasalahan utama dalam budidaya padi ini adalah karena hanya mengharapkan air hujan, sehingga biaya produksi sangat tinggi. Pada tahun 2001, masyarakat dari Sumatera Utara yang tinggal di desa lain memulai menanam kelapa sawit. Menurut masyarakat, budidaya kelapa sawit lebih mudah dan menjanjikan. Pengaruh ini tidak terbendung, yang pada akhirnya banyak masyarakat mulai menanam sawit di lahan pangan sawah. Pada saat itu arus alih fungsi sangat deras. Melalui penyuluhan di kelompok tani, gencar sosialisasi agar tidak mengalihfungsikan lahan. Sebagian kecil masyarakat sepakat tidak mengalihfungsikan lahan dengan cara membuat komitmen. Pernyataan bersama tidak alih fungsi lahan diketahui oleh Bupati Rokan Hilir pada pernyataan kelompok tani. Namun, karena belum ada regulasi dari pihak pemerintah, tetap tidak terbendung untuk arus alih fungsi lahan. Selain tidak ada regulasi sarana prasarana pertanian seperti saluran irigasi, pintu air, jalan usaha tani, sekaligus sumber air tidak mencukupi, masyarakat tetap kesulitan untuk berbudidaya padi. Pada prinsipnya program sawit ini sebenarnya bukan hal yang buruk ya, tapi kalau dia alih fungsi lahan di lahan pertanian itu yang mau kita kurangi lah, alih fungsi itu menjadi kelapa sawit. Ini kita contoh nih, dilihat nih, ternyata petani di sini sudah 25 hektaran nih, sawitnya ditumbang, lalu dari tanami padi dan sudah berhasil. Satu musim tanam ini sudah berhasil mereka. Kami ingin membantu ini bersama juga penyuluh kami yang di lapangan akan bantu ini. Apapun permintaan mereka yang mungkin sesuai dengan kemampuan kami akan bantu. Kami mudah-mudahan bersama penyuluh akan berikanlah yang terbaik untuk daerah ini. Tadi juga kami bersama-sama berbual melihat kondisi ini. Mereka juga minta tanaman-tanaman buahan mungkin. Tanaman selah kami juga akan koordinasikan dengan dinas terkait supaya mereka juga diberikan tanaman buah tersebut. Kita harus buktikan kepada masyarakat kita yang sudah rela nih menebang sawit bahwa pertanian tanam pangan lebih menguntungkan daripada sawit. Kita harus buktikan nih. Itu challenge kita lah, tantangan bagi kita. Kami Dinas Pangan Tanaman Pangan Sumatera Utara ini untuk membuktikannya kepada petani ini. Kami yakin ini bisa dengan kerja keras kita bersama, dengan kebersamaan kita mengerti permasalahan mereka, kita juga bisa menyalurkan bantuan yang tepat untuk mereka. Jadi awalnya dulu ladang kita ini ladang sawah, Pak. Jadi terus kita alih fungsikan ke sawit. Nyatanya setelah kita alih fungsikan, ladang sawah ini memang nggak bisa untuk pertanian sawit, kurang menghasilkan gitu. Bukan nggak hasil, tapi kurang menghasilkan.
Jadi setelah kita hitung-hitung, terus tadinya sawah ke sawit, sawit ke sawah kembali, Pak. Kita kembalikan ke sawah. Ternyata lebih menguntungkan di sawah, Pak, di padi. Dimulai dari tahun 2006, Mukti Jaya mendapat bencana alam, yaitu abrasi Sungai Rokan, yang dapat menghabiskan lahan sawah di Dusun Sidorejo seluas 724 hektar. Banyak masyarakat Mukti Jaya yang kehilangan sawah, dan akhirnya menyewa ke lain desa dan bahkan merantau keluar daerah. Berbagai upaya telah dilakukan dalam penyuluhan untuk tidak alih fungsi lahan sejak tahun 2011. Akhirnya mulai menampakkan hasil. Setelah sadar bahwa budidaya kelapa sawit hasilnya tidak seberapa dibandingkan dengan budidaya padi. Hal ini setelah berbagai infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dibangun oleh pemerintah, baik jaringan irigasi maupun alat dan mesin pertanian. Jadi dukungan yang kami berikan itu berupa jalinan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dari Dinas Pertanian Kabupaten Rokan Hilir. Kita sudah mengajukan beberapa saluran hingga saluran itu sangat bermanfaat untuk masyarakat kita. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Sistem irigasi di Mukti Jaya memanfaatkan pasang surut Sungai Rokan. Saat pasang, air dimasukkan melalui saluran navigasi ke saluran primer. Pada saluran primer, terpasang pintu air klep yang berfungsi untuk memasukkan air pada saat pasang dan secara otomatis tertutup pada saat surut, sehingga air tertahan di saluran primer seperti waduk. Dari saluran primer, dipompa masuk ke saluran sekunder. Kemudian petani memasukkan air dengan pompa air ke saluran tersier dan langsung ke sawah. Dengan sistem tata air seperti ini, dapat mencukupi kebutuhan air bagi para petani di saat musim kemarau atau tanam padi kedua atau sadon. Solusi ini yang mempermudah para petani dan membuat hasil tani semakin meningkat. Itulah beberapa solusi dari pemerintah dengan bantuan penyuluh untuk membuat masyarakat tertarik beralih fungsi dari lahan sawit ke persawahan. Kalau yang kami rasakan sebagai warga tani, kalau untuk penyuluh yang khususnya berada di Kecamatan Rimba Melintang ini sangat membaur dengan petani. Jadi kita dalam sehari-hari selalu berdampingan dan selalu tukar pendapat dan cari solusi bersama. Dan untuk dinas sendiri ini dari kabupaten sampai provinsi, ini alhamdulillah supportnya luar biasa yang kami rasakan dengan sama warga petani. Untuk menunjang potensi dengan lahan yang ada di seluruh Rohil, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rokan Hilir ini tetap mengoptimalkan dapat subsidi pupuk sesuai kuota dari pemerintah. Petani di Rohil ini mempunyai alat pemantau cuaca atau station water. Tahun 2024 ini, Rohil juga mendapatkan Smart Planning dan Digital Planning. Pada tahun 2023, Rohil dapat bantuan alat panen padi sebanyak 8 unit dan ada program untuk lahan seluas 1.600 hektar. Berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Rokan Hilir. Salah satunya memaksimalkan pengelolaan lahan pertanian serta intensif dalam memberikan penyuluhan kepada para petani.
seperti halnya Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Di sini terdapat 8 desa yang memiliki areal pertanian, namun salah satu dari 4 diantaranya yang paling luas yakni Penghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Wah, bareng dipikir-pikir tanduran sawit semakin suwe semakin orang yang buahe. Jadi apalah bahan solusi sing kira-kira bisa nyelesaikan masalah iki kanggo menopang kehidupan mengarepe ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar ya Pak? Alhamdulillah sehat, sampeane sehat. Alhamdulillah sehat. Lah, Iya. beneran iki perlu karo Riko Pak. Apa sing tak omong niki karo Riko? Iya, kebenaran aku pun lagi posisi galau, bingung ndeleng nak kebun ora dideleng ora ning buahe. Iyalah solusi kanggo ngatasi urip ke depane. Iki sing perlu tak takoni karo Riko iki Kang. Iya. Jadi iki permasalahannya piye to? Sementara itu lho kok sawit Riko kok malah dibongkari, malah dialih fungsike karo ning lahan pertanian. Iki arep Riko iki piye? Iya, setelah analisa lur koncoku kabeh bahwasane nandur sawit saiki kok rasa-rasane di dalam sisi ekonomi kok agak menurun, nyusut. Hari ngapa nih Pak? Santai? Sedang nyantai nih, Pak. Kabar sehat? Alhamdulillah. Apa nih cerita? Nah, ini sedang cerita ini masalah pertanian, Pak. Iya. Jadi ini kami dari sebagai petani sawit. Jadi dikira-kira ini kok hasil sawit untuk sekarang-karang ini nih tidak memungkinkan. Jadi kami kepengin kembali lagi dialih fungsi ke persawahan kembali. Jadi kepengin bertani lagi Pak ini. Kira-kira bagaimana ini Pak? Solusinya Bapak ini? Ya, solusinya lahan Bapak kan secara agronomi, secara apa ke lahan basah. Lahan basah itu kan lebih cocoknya ke tanaman pangan, yaitu padi. Nah, jadi kan sawit ini nggak cocok di lahan basah, maka yang cocok itu lahan padi. Ini yang jadi permasalahan kami. Seandainya saya ini kembali lagi ke terjun kepada ke petani, ini yang jadi permasalahan ini kami ini untuk masalah pemasarannya Pak. Ini kira-kira bagaimana ini Pak solusinya ini? Soal pemasaran kan pemerintah sudah menetapkan head, harga eceran tertinggi melalui dinas-dinas baik itu dari kabupaten, provinsi sampai ke pusat. Kita banyak juga membantu Bapak dalam urusan baik kita sudah punya irigasi, alsintan, dan sarana-sarana pertanian lain. Dan kayak ada program adanya pupuk subsidi, bisa kita pergunakan untuk meningkatkan produktivitas dari pertanian kita. Apalagi di Mukti Jaya ini kan sudah ada program dari bantuan Bank Indonesia di program digital farming. Nah, itu kan cukup membantu kita. Jadi berapa untuk kebutuhan pupuk, unsur hara pH-nya kita sudah punya teknologi itu Pak gitu. Jadi akan datang untuk meningkatkan produksi kita manfaatkan teknologi yang ada gitu Pak. Mari sama-sama kita kembalikan alih fungsikan lahan sawit kita, lahan sawit bapak-bapak ke tanaman pangan, khususnya tanaman padi. Nah, di mana dengan nanam padi tersebut bisa dan meningkatkan nilai ekonomis untuk pendapatan petani dan keluarga petani. Oke, terima kasih Bapak. Ini termasuk menjadi pendorong dan motivasi kami sebagai warga petani. Dan insya Allah nanti bersama kawan-kawan kami nanti akan bekerja keras untuk bersama-sama ini untuk mengembalikan fungsi dari lahan sawit akan kembali fungsi ke lahan pertanian tanaman pangan. Oke, terima kasih Pak atas kerjasama kita. Terima kasih. Tetap semangat Pak. Oke, semangat. Kita semangat Pak. Semangat. Ayo kita kerja bareng Lur. Oke. Ayo. Kelebihan Rohil dalam sektor pertanian didukung oleh pemerintah daerah dan didukung dalam potensi
dari geografis serta lahannya yang mendukung untuk tanaman padi tersebut. Sebagai salah contoh, dengan alihnya fungsi itu, produksi dari per hektarnya yang diterima, yang didapatkan oleh petani itu lebih kurang 7-8 ton per hektarnya dalam setiap musim tanam. Di sini kami ada program-program yang sifatnya dari pemerintah dan juga mungkin ada program-program yang inisiatif dari kami sendiri, gimana caranya untuk meningkatkan produktivitas, kemudian kami sarankan ke petani untuk memaksimalkan lahan pertanian mereka. Jadi ya mungkin yang kami sarankan selama ini banyak lahan-lahan pertanian yang dulunya lahan pertanian kemudian berubah jadi lahan perkebunan, kemudian posisinya itu lahan perkebunannya kurang maksimal, Pak. Jadi lahan yang kurang maksimal kami sarankan untuk memaksimalkan. Jadi gimana caranya, lahan perkebunan itu sebetulnya untuk lahan dataran tinggi, Pak. Sedangkan lahan sebetulnya itu kan lahan dataran rendah untuk lahan persawahan. Jadi memang tanaman sawit tersebut ya boleh dibilang mungkin hidup segan mati tak mau. Jadi ya memang betul-betul nggak produksi. Jadi ya pelan-pelan petani kami itu melakukan mungkin awalnya ditanam di bawah pokok sawit, kemudian ya lumayan hasilnya, kemudian ada sebagian itu diracun, entah dipangkas sawitnya, ternyata lebih meningkat, dan akhirnya posisi sekarang, Pak, mereka dengan kesadaran sendiri membongkar pakai alat berat. Kegigihan para penyuluh dan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau membuahkan hasil. Pada tahun 2024, produktivitas para petani di Desa Muktijaya, Rimba Melintang Rohil tergolong yang tertinggi, mencapai 7 ton per hektar atau 3.000 ton beras dari sekitar 450 hektar lahan. Para penyuluh masih berusaha untuk memperluas lahan persawahan. Penyuluh berharap luas lahan pertanian, khususnya di Desa Muktijaya, Kecamatan Rimba Melintang, bakal bertambah. Sektor komoditi tanaman pangan, khususnya tanaman padi sawah di Rokan Hilir, semakin diminati petani. Analisis usaha tani padi sawah sangat menguntungkan dibanding sektor perkebunan sawit. Sebesar 150 hektar lahan yang ditanami kelapa sawit kini dikembalikan fungsinya menjadi lahan persawahan yang tersebar di beberapa kecamatan Rokan Hilir. Upaya perluasan area pengembalian fungsi lahan kebun ke tanaman pangan padi sawah terus digiatkan melalui penyuluhan serta pendampingan serius dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir. Langkah tersebut guna untuk mengembalikan fungsi lahan sesuai potensi wilayah yang ada. Selain itu, faktor ekonomi global, kebutuhan pangan yang semakin meningkat, lahan semakin sempit, serta tinggi pendapatan petani sawah dibanding perkebunan sawit. Kembali fungsi berawal dari 10-15 hektar. Akan tetapi, dari penghasilan petani yang meningkat, menjadi alasan petani perkebunan sawit beralih ke petani sawah. Bertani adalah salah satu budaya sebagai negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang potensial. Bertani sudah menjadi budaya yang melekat. Dengan bertani, manusia bisa menghasilkan bahan pangan serta mengelola lingkungan. Akan tetapi, beralihnya lahan sawah ke kebun sawit sehingga berkurang hasil pangan juga lahan. Kebutuhan bahan pangan yang tidak terpenuhi berimbas kepada petani maupun masyarakat. Peralihan lahan menggeser budaya pertanian. Warisan budaya terancam hilang. Hasil bahan pangan berkurang, lahan pertanian juga menghilang. Dengan kegigihan sosialisasi penyuluh dalam swasembada pangan, peralih fungsian lahan berhasil kembali menjadi persawahan. Sedikit demi sedikit memulihkan lahan yang hilang, menaikkan produksi bahan pangan, serta mensejahterakan pahlawan pangan.